Selamat sore sahabat Femina. Apa kabar malam ini? Dengan Tria di sini jurnalis Boga Femina. Tria tulis dulu ya judulnya ya. Sahabat Femina sedang di mana? Sudah di rumah masing-masing? Oke, sambil Tria tulis dulu judulnya. Apa kabar teman-teman? Tetap jaga protokol kesehatan. Omikron lagi naik banget nih. Oke, teman-teman. Suara Tria terdengar dengan baik? Oke. Nah, bertemu lagi di Instagram Live Femina. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan karena Omikron sedang tinggi banget saat ini. Kembali aku memperkenalkan diri, saya Tria Nur Agustina, jurnalis Boga Femina yang akan menemani sahabat Femina selama 1 jam ke depan. Saya mau sapa teman-teman Femina yang sedang nonton, siapa aja ya. Oh, tadi udah ada yang bilang suara saya terdengar dengan jelas ya. Suara Tria terdengar dengan jelas. Oh, thank you Mbak Nurmila Anwar. Hai Mbak Nila, Mbak Agnes, lalu ada Hai Bro Cafe. Aku mau sapa-sapa teman-teman Femina dulu ya. Ada Helen Dominika, lalu ada ini Ani. Nah, semuanya Esther Kitchen, Mbak Galuh. Sore alhamdulillah sehat. Yes, oke. Nah, teman-teman, pasti sebagian sudah melihat promo acara malam ini. Kita akan belajar baking ya, malam-malam ya, karena Tria memastikan semuanya sudah sampai di rumah karena pasti sudah beraktivitas kembali. Beberapa teman-teman sudah kembali work from office. Jadi semua sudah santai di rumah. Kita akan duduk manis belajar bikin soft bake cookies. Yeay. Siapa di sini yang suka dengan soft bake cookies? Boleh ditulis di kolom komen. Nah, hai Mbak Nancy Kawanda, hai Mbak Ratna, Mbak Ignasia, Adit Gunawan. Siapa di sini suka soft bake cookies ya? Sesuai dengan judul yang sudah Triapin. Nah, soft bake cookies itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita belajar cara bikinnya, karena itu kan bentuknya gede banget ya, beda dengan cookies yang biasa kita makan. Dan ini pun empuk ya, beda juga dengan cookies coklat chip cookies gitu ya, coklat chip cookies gaya Amerika yang biasa kita makan, ukuran lebih kecil dan lebih renyah ya. Jadi memang bedanya dengan klasik coklat chip cookies ya, memang soft bake cookies yang juga asalnya dari Amerika ini punya ciri khas ya, bentuknya memang rada besar ya, bentuknya lebih besar ya, diameternya besar daripada cookies coklat chip cookies yang biasa kita tahu. Lalu juga teksturnya empuk ya, empuk, tidak soft banget, makanya namanya soft bake cookies. Dan tebal ya, jadi banyak banget, makanya kalau orang di Amerika di sana mereka menjadikannya sarapan gitu, karena memang ukurannya lebih besar dan biasa dicelup-celup ke dalam susu ya gitu. Nah, sekarang penjualnya ini bermunculan di kala pandemi ya. Salah satunya adalah Le Biscuit yang akan ngajarin kita cara soft bake cookies malam ini. Dia sudah di sana, sudah standby. Jadi memang cookiesnya ini memang lagi booming banget. Jadi kalau tadi Tria bilang kalau orang Amerika senang makan soft bake cookies sambil dicelup-celup ke dalam susu, kalau sekarang kita makannya beda banget. Kita makannya sambil mungkin di cafe, karena di cafe pun soft bake cookies sudah ada di rak-rak pastry ya, di rak-raknya menemani kayak pastry seperti croissant gitu ya. Jadi kita sekarang kalau ngopi pun nggak melulu harus ditemani croissant ya, karena sekarang di cafe-cafe pun soft bake cookies ini udah masuk ke rak-rak pastry-nya ya. Jadi ditemenin kopi pun enak banget. Oke. Nah, jadi emang sekarang ini soft bake cookies lagi trending karena memang banyak banget yang menjualnya ya. Para baker-bakernya adalah baker-baker muda gitu ya. Dan mereka bikin rasanya seru banget. Jadi ada yang misalnya warnanya merah seperti red velvet cookie, lalu ada yang biru seperti kayak cookie monster, warnanya cookie monster, lalu di atasnya belakang ada kasih topping gemes-gemes gitu ya, kayak pretzel mini, ada juga dikasih kayak meses gitu ya. Tapi sebetulnya basicnya adalah chocolate chip cookies, oke? Nah, jadi acara live malam ini Tria persembahkan, Femina persembahkan buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara bikin soft bake cookies yang empuk gitu, yang empuk lalu empuk, tebel gitu, dan ketika dibuka itu dibelah gitu ya, dalamnya meleleh gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya? Nah, kita akan belajar. Saya akan mengundang Le Biscuit. Yang akan ngajarin adalah namanya Kak Sastro Gozali. Halo Kak Sastro Gozali, sudah di sana ya. Dia adalah baker dan founder Le Biscuit yang memang cookiesnya enak banget gitu. Femina beberapa kali dikirim, kita suka banget sama soft bake cookiesnya. Nah, malam ini dia akan berbagi rahasia gimana sih cara bikin soft bake cookies yang perfect. Oke? Tria akan undang Le Biscuit. Hai Mbak Kliana Sunandar, selamat malam juga. Hai Mbak Retno Wulan Puspa, dapur-dapur. Nah, kita belajar bikin ya, kita belajar baking malam ini. Selamat malam, Sastro Gozali. Malam.
Nah, oke, selamat malam. Apa kabarnya di sana? Sehat-sehat saja? Sehat, alhamdulillah. Kak Tria gimana, sehat? Sehat, baik. Terima kasih sekali. Malam ini mau berbagi rahasia cookies ya, soft bake cookies ya. Ini kalau malam gini kan lagi break ya. Biasa kalau pagi sampai siang dapurnya sibuk banget. Jadi Femina bertamu ke dapurnya malam-malam ya. Yes. Iya, Nah, ini udah lumayan rapi sih. Tadi pagi sampai sore itu berantakan sekali. Tapi ya nah, demi kena ya kita lakukan. Oke, nah teman-teman kita akan mulai sebelum kita mulai demonya, sebelum kita melihat cara Kak Sastro bikin soft bake cookies, kita boleh tanya-tanya dulu ya, tapi nggak lama-lama, mungkin pertanyaan akan sambil pas kamu bikin ya. Nah, orang Indonesia kan sebetulnya suka banget cookies yang renyah, bener nggak? Tapi Benar. kenapa soft bake cookies malah booming? Menurut Kak Sastro kenapa? Sebenarnya mungkin karena tren ya. Tren kan pasti kan ganti-ganti. Apalagi kan inovasi makanan itu kan selalu berubah seperti itu. Yang tadi kita kenal cookies yang crunchy, yang kering seperti itu, sekarang ada yang ibaratnya soft bake food seperti itu. Nah, Yes. kenapa orang pada suka? Karena itu digigit itu kayak lumer dan meleleh di mulut itu kayak coklatnya berlimpah ya punya kita. Yuk, Kak Mori boleh langsung kita lihat cookies kami ada apa aja di sini. Nah, kita tuh banyak pilihan. Saat ini kita ada hampir 10 varian, teman-teman. Kita ada yang walnut, ada yang double coklat, ada yang klasik. Nah, ini kita akan bikin klasik coklat chip cookies. Lihat teman-teman di sini nih, coklat chipnya di mana-mana bisa dilihat ya. Terus ada dark coklat, ada red velvet, ada macam macamia ini juga menjadi salah satu favorit kami. Terus ada Nutella dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita mulai langsung aja di absensi bahan-bahannya ya. Sambil nanti Tria bertanya boleh? Boleh. Mungkin tadi saya, nah jadi teman-teman kalau misalnya ini packaging kami, jadi sebenarnya kalau mau kirim ke luar kota, ya ini yang Oke. Nah, oke. Ini yang kecil-kecil. Yes. Mungkin next time bisa ini ya kita demo lagi yang kecil. Yes. Seperti itu. Oke, baik kita akan mulai teman. Sebenarnya banget. Oke. Apa bahan-bahannya sangat very simple ya. Sebenarnya kita lagi di rumah apa lagi juga menyiapkan bahan-bahannya bisa bareng loh kita bikinnya ya. Oke. Oh, Siap. ya, Kita mulai absensi bahan dulu ya. Ada Kak Mori di situ. Kak Mori, kita boleh ngeliat ke bagian bahannya. Oke, ini ada butter 200 gram. Terus habis itu kita pakainya light brown sugar sama caster sugar, kalau sebutnya gula pasir lah seperti itu. Terus habis itu ya tidak lupa namanya juga klasik chocolate chip ya. Nah, bisa bayangin chocolate chip kita tuh bener-bener banyak banget. Dan ini kita pakainya yang premium dan Belgian chocolate ya. Tapi teman-teman bisa pakai chocolate chip apa aja sih, jadi nggak perlu ini, yang penting sesuai selera aja. Oke? Yes. And then tentu tidak lupa all-purpose flour, tepung terigu, dan habis itu ada telur. Oke. Seperti itu. Udah bahan-bahannya simple. Seperti itu. Nah, pasta sama garam nantinya. Oke. Baik. Oke. Teman-teman, sekarang kita mulai demonya, boleh pelan-pelan ya, Kak Sastro ya. Boleh. Siap. Sambil dimasukkan bahan, sambil boleh disampaikan kembali gramasinya ya, boleh? Oke, boleh. Ini kita mulai ya, Kak Tria langsung. Oke, saya akan masukkan dulu menteganya. Ini menteganya baru saya keluarkan dari kulkas. Nah, kalau bisa dipastikan dingin, seperti itu ya. Jangan terlalu lembek, karena ini soft bake cookies. Biasanya saya bikinnya ini suhunya lumayan dingin sih, jadi bukan suhu ruangan. Oke, kita masukin dulu ke dalam. Oke, teman-teman, bikin cookies itu benar-benar bahannya very simple dan peralatannya
Yes. Lihat sangat mudah ya. Oke, kita akan mulai mix dulu butternya sehingga pecah. Karena kan seperti yang saya bilang tidak terlalu lembek, maka dari itu kita harus mix dulu ya. Oke. Kak Sastro, suaranya boleh lebih besar lagi ya? Nah, oke. Nah, ini saya lihat. Jadi menteganya udah pecah seperti ini ya guys. Oke, and then habis itu kita masukkan gula. Jadi biasanya saya masukin bareng, ada gula brown sugar sama caster sugar ya. Ini tinggal langsung dimasukin semua. Kak Sastro, suaranya boleh lebih besar Kak? Suara boleh lebih besar ya? Oke, sorry. Udah dengar sekarang? Besar. Sudah jelas. Lalu Kak Mori, kamera jangan goyang-goyang ya Kak, bisa Kak distabil dikit ya? Oke. Maafkan. Siap. Kita mix dulu dari bahan tadi mentega, butter sama gula ya. Halo Mbak Warda, halo Mbak Konel semuanya. Kalau ada pertanyaan, sahabat Femina, boleh tulis langsung di kolom komen ya. Akan ada hadiah buat 3 penanya terbaik. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Sebenarnya kalau teman-teman di rumah nggak ada stand mixer, sebenarnya gampang loh, bisa pakai tangan doang. Jadi nggak perlu pakai mixer seperti itu ya. Oke, nah ini udah tercampur seperti ini, kira-kira kelihatan ya. Jadi udah kira-kira seperti ini cukup. Nah itu kami akan masukkan coklat chip. Tuh banyak banget coklat chipnya. Tapi tergantung selera ke teman-teman ya, maksudnya mau seberapa banyak. Tapi kalau kami tepungnya sebanding dengan coklat chipnya, jadi nggak rugi lah pokoknya ya. Oke. Ada pertanyaan sebentar. Nah seperti ini teman-teman, kita langsung mix aja. Kalau teman-teman yang baru join silakan loh ya kalau mau ikutan. Yes, teman-teman, pokoknya kalau mau ada pertanyaan seputar cookies, nggak cuma soft bake cookies, bisa ditulis di bawah ya. Jadi akan ada 3 hadiah ya, 3 cookies untuk 3 penanya terbaik ya, akan dikirim dari Le Biscuit. Oke, ada pertanyaan mau langsung dijawab, Katri. Oke. Nah, nanti aja terakhir aja, pertanyaan nanti aja. Oke, teman-teman, ini tadi udah di mix antara butter, sugar sama coklat chipnya. Bisa dilihat ya seperti ini kira-kira bentuknya. Oke. Habis itu kita masukkan tepung terigu. Oke. Ini biasanya saya bagi 3 kali. Tapi tergantung teman-teman lah, bisa langsung bagi 2 atau seperti apa, bebas. Basically, coklat chip itu hanya cuma menggabungkan semua bahan-bahan yang ada, udah selesai. Oke. Nah, ini dulu. Mbak Nurmila tadi gulanya sudah disebut gramasinya di awal ya. Nanti kita akan sebutkan ulang ya. Kita akan infokan ulang ya. Tadi ini, ini kebetulan saya lagi lihat ada AR Lina 23 pakai mixer biasa, apakah bisa? Tadi seperti yang saya bilang, pakai mixer biasa bisa, apalagi pakai tangan. Jadi sebenarnya nggak ada rules harus pakai mixer atau pakai yang bagus. Yang penting hasilnya endul ya. Oke. Sip. Terus kita masukin the rest tepungnya lagi. Oke, tepungnya berapa gram Kak Arlina tadi sudah disampaikan di awal. Nanti ya di akhir acara teman-teman kita akan sebutkan kembali gramasinya buat teman-teman yang miss di awal acara. Jadi boleh dicatat ya.
ataupun setelah acara IGTV ini bisa ditonton di Femina Magazine, oke? Oh iya, ini ada Simple Veva tanya kalau ada yang nggak kekirim. Oh, kami kasih tahu bahwa cookies kami freshly baked. Jadi kita baru kami bake seperti itu. Tidak ada Oke. atau yang udah overnight cookies seperti itu, kan? Oke, Kak Sastra suaranya kurang jelas, putus-putus. Nanti kita jawab pertanyaan di akhir ya, ketika handphone stabil ya. Baik. Oke, soalnya suara kamu putus-putus banget. Kami masukkan the rest tepungnya ya. Oke. Hai Mbak Aquina, yes. Pertanyaannya semua sahabat Femina sudah dicatat oleh produser. 3 pertanyaan terbaik akan dikasih cookies. Oke. Oke. Teman-teman, terima kasih pertanyaan bagus-bagus banget. Nanti akan Tria jawab, Kak Sastro jawab di akhir acara ya. Nanti tepat di akhir acara juga Tria akan langsung mengumumkan 3 pemenang yang dapetin cookies Le Biscuit. Oke, ini udah Kak Tria, kita sudah selesai. Apa? Oh ya, tadi. Halo Mbak Nabil, yes. Oke. Nah, ini kira-kira seperti pasir lah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau ini biasanya kan nggak terlalu rata. Biasanya ratakan dulu. Sorry tadi garamnya setengah sendok ya Pak tadi. Nah, ini diratakan dulu. Ini. Nah, jadi kayak bentuknya pakai ya. Jadi sebenarnya bikin cookies ini gampang banget sih. Yes. Enggak, tapi tuh gampang itu karena kamu udah tahu gramasinya. Ya kan? Okay. Iya benar, tapi memang prosesnya gampang. Wih, Kak Sastro sekarang dipanggil Chef Sastro. Ya emang udah jadi chef sih, karena punya usaha sendiri, menangani dapur sendiri, dan menangani SDM-nya. Makanya sebetulnya sudah sah dipanggil chef. Thank you teman-teman. Waduh, masih jauh dari ini kata ini lah. Belajar terus sih. Oke. Terus, nah ini kan ada apa mentega yang belum selesai. Belum ini pecah. Ya, di ya supaya rata. Oke, udah. Lalu step terakhir yaitu telur. Oke, telurnya biasanya kita masukkan 1 sendok setengah sendok vanila. Biar wangi. Oke, diaduk dulu. Saya mau bikin dadar ya nih ya. Oke, udah selesai diaduk. Kita masukkan ke dalam mix tadi. Oke, udah. Kita mix lagi untuk yang terakhir kalinya. Oke, that's it. Udah selesai. Nah, kira-kira seperti ini ya, guys. Hah? Suara siapa? Nggak ada suara. Hai, Kak Tria. Yes. Oh, dengar ya suara saya ya? Yes, dengar. Oke, ini udah kelar. Tinggal kita bersihkan dulu dari ininya. Dan soalnya setiap gram berharga ya, jadi kita mesti bersihin ini. Oke. Nah, mungkin Kak Tria ada pertanyaan apa dari Kak Tria?
Terusin dulu aja. Oke, baik. Nah, hasil akhirnya seperti ini, guys. Kelihatan ya? Jadi gampang sekali step-stepnya. Ini saya rapikan lagi biar lebih merata. Ya, sisanya kita bisa pakai tangan sih. Oke. Intinya dough ini tidak boleh over mix. Karena kalau over mix itu juga nggak bagus. Jadi memang semuanya harus pas ya, secara ingredient dan juga timingnya. Dan tentunya suhu sih. Kenapa selama ini gagal? Karena kan suhu juga penting ya. Apalagi mungkin adonannya juga udah bener, tapi kalau suhu waktu baking salah juga, akhirnya nggak jadi soft cookies, malah jadi mungkin crunchy cookies kali ya. Atau gosong cookies. Bercanda guys. Oke. And then sekarang kita timbang ya. Nah, biasanya sebenarnya cookies ini terinspirasi dari Amerika. Terutama saya lihatnya dari Levain Bakery. Itu salah satu inspired banget sih. Mereka tuh rame banget. Jadi untuk pertama kali Lady Skid ini berawal dari klasik chocolate chip, walnut sama double coklat. Nah, bisa dibayangin, bisa dilihat ya, cookies kami ini memang semua coklat chip. Bisa dilihat setiap sudut. Bayangin, ini akan lumer di mulut guys. Ya, mari kita timbang ya. Nah, biasanya kita selalu timbang. Jadi kadang ada customer ngomong nih, kok kali ini lebih kecil ya? Sebenarnya nggak juga ya guys, karena kami selalu timbang di sini. Jadi nggak mungkin bisa lebih kecil. Mungkin kadang shape-nya, bentuknya, karena kan ini benar-benar handcrafted ya. Kan ini satu-satu bikin, bukan pakai mesin. Jadi ya mungkin kadang ada bentuk yang kelihatannya lebih kecil, tapi secara gramatur sama. Oke? Suaranya jelas kan Kak Tria? Yes, jelas. Selama Kak Mori handphonenya nggak goyang. Kalau handphonenya goyang, suara hilang. Oke. Dia udah tahan nafas terus soalnya. Terus, oh ya. Nah, biasanya di Amerika, mereka pakai gramaturnya itu 175 gram. Seperti itu. Cuman, nah, di Indonesia saya pikir kayaknya orang makan cookies sampai 175 gram kayaknya gimana ya? Kalorinya kayaknya kebanyakan. Yes. Karena Jadi kalau akhirnya, orang Amerika makan cookies kuat banget ya Kak Sastro ya. iya, itu udah kayak makan nasi kali ya. Bener, itu gede banget cookies mereka. Iya. Terus sama gulanya juga kayaknya mereka banyak banget sih. Jadi cookies kami itu dikenal sama customer juga sebenarnya manisnya pas. Seperti itu. Jadi oke, karena di Indonesia akhirnya saya putus lebih 100 gram lah per cookies ya. Jadi oke, kita timbang 100 gram. Ya, bisa dilihat ini. Aduh, gila. Saya aja kadang adonan aja udah pengen makan ini. Coklat chip semua soalnya. Kak Sastro, boleh nggak mau bertanya? Boleh. Nah, ini. Nah, kira-kira kayak gini. Nggak usah ditekan-tekan ya, guys. Jadi, udah jadi adonannya seperti ini. Kan tadi kamu bilang kamu ngeliat adonannya ngiler. Kan tapi kan belum boleh dimakan ya kan. Kadang ada orang jual cookie dough buat dicemil. Sebenarnya oke, itu kalau saya lihat mereka pakainya bisa almond flour, tepung almond. Jadi mungkin tepungnya sendiri udah bisa dimakan seperti itu. Yes. Betul. Jadi kalau ini kan kita pakainya all-purpose flour atau tepung terigu. Jadi ya sebenarnya belum mateng. Itu. Mungkin ada pertanyaan, boleh loh sambil saya bikin. Oke.
Ini bentuknya kayak gini. Lucu ya? Nah, Baik, baik. Oke, aku mau mulai menyicil pertanyaan ya Kak Sastro. penuh berapa banyak Kak Tria? Nah, Kak Mori, handphonenya tetap di adonan aja ya, tapi suara Kak Sastro kedengeran kok untuk menjawab pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan pertama, bagus sekali nih pertanyaannya nih. Dari Apa nih? Nabil. Soft bake cookies ini bisa dibilang nggak sih cookies yang belum terlalu matang sebenarnya? Karena dia soft. Oh, sebenarnya karena ingredientsnya yang butternya banyak seperti itu. Terus juga sehingga waktu kita bake memang kita nggak over bake ya. Terus terang ini tips loh buat teman-teman. Setelah saya sekian lama bake, akhirnya saya baru menemukan bahwa cookies ini juga nggak boleh over bake seperti itu. Nah, Jadi, sahabat Femina, Kak Sastro tolong dijawab jujur. Udah berapa kali eksperimen sampai akhirnya dapetin suhu yang pas? waduh, berapa kali ya sampai jatuh bangun kali ya. Ya lumayan lah ya. Tapi terus terang ini jujur saya juga belajar dari internet. Jadi saya yakin teman-teman juga pasti bisa untuk belajar bikin ini. Dan tadinya kita cuma ada 3 rasa Kak Tria, cuman karena request dari customer mau ada ini nggak, akhirnya kita tambahin dan surprisingly ya mereka seneng juga gitu. Oke, ini shapingnya udah selesai kah? Belum, bentar lagi. Oke, aku sambil bertanya lagi ya. Boleh. Dari sekian, kan cookiesnya kamu laris banget ya. Jualnya ada di digital, di toko digital, di mana-mana ya. Sampai jual sampai ke Singapura. Nah, pertanyaannya dari Simply Eva. Simply Eva bertanya, dari sekian banyak bikin tiap hari, suka masih ada yang error nggak? Lalu yang error tuh dikemanain? Oh, kalau bikinnya error sih tidak ya, karena kan kebetulan semuanya udah ada takarannya. Terus juga kalau bake-nya udah pakai yang sistem digital seperti itu. Jadi sebenarnya suhunya dan segala macamnya itu udah terukur lah. Dan kebetulan biasanya kita bake by order seperti itu sih saat ini. Jadi cookies kami masih freshly baked dan jadi nggak ada yang tersisa seperti itu. Kak Sastro mau nanya dong, harga cookiesnya dijual harga satuan atau per 3 atau per 6? Jualnya satuan bisa kemarin kita per 3 sama per 6, tapi karena request customer ya kita selalu grow by demand lah ya. Jadi sekarang bisa juga ada satuannya juga seperti itu. Nah, jadi satuannya itu harganya 25 untuk most of the cookies. Tapi untuk yang kayak matcha, macadamia, kan kacangnya mahal. Nah, itu biasanya kami harganya 30.000. Sama Nutella juga. Nutella itu yang baru. Black Nutella with hazelnut. Wow, aduh enak banget. Next, dari Aquilina. Dia mau bikin tapi bahannya non premium. Bisa nggak enak? Oh, ya nggak bisa bohong ya. ada harga, ada barang. Tapi I think untuk awal untuk kita coba daripada waste bahan-bahannya ya kita boleh coba dulu dari bahan yang murah dulu. Nggak apa-apa sih, tetap enak kok. Namanya juga coklat kan. Nah, tuh tipsnya tuh bagus banget. Jadi at least kalaupun untuk justru ini tadi jadi kepikiran ya, kalau teman-teman mau uji coba, jangan pakai mentega yang super mahal. Coklat yang super mahal dulu, yang premium. Jadi jangan takut kalau mau uji coba pakai yang
yang standar dulu ya chef, tapi walaupun misalnya kalau mentega ya mentega, jangan diganti margarin gitu ya. Iya beda, hasilnya beda karena mentega itu butter itu kan ada fatnya seperti itu. Terus sebenarnya tips ya buat teman-teman, saya lihat kayaknya banyak banget yang bikin soft cookies jual. Nah tipsnya ya intinya ya konsistensi, karena rasanya harus konsisten. Saya selalu jaga konsistensi itu untuk rasanya sama gramasinya. Jadi memang namanya juga customer beli ya, tentu kan dia pengen, rata-rata sih saya bersyukur mereka repeat customer sih. Jadi saya akan jaga banget untuk kualitasnya seperti itu. Tria, Pertanyaan dari dapur-dapur. waduh. Nah, kalau soft cookies ini masuk telurnya di tahap akhir. Kenapa? Tidak seperti kue kering lainnya. Nah, dia jagoan nih, nama akunnya dapur-dapur. Menurut chef, iya, kenapa terakhir? Dapur-dapur kok tanya ke saya? Saya mencoba. Sebenarnya yang saya belajar, sebenarnya saya lihat di beberapa source di internet, ada juga masukkan telurnya di awal, bisa juga. Jadi juga sebenarnya. Jadi I think kayaknya nggak ada masalah sih. Sebenarnya ini mungkin preference saya aja di akhir, karena pada saat kalau ingredient yang keringnya, yang dry ingredientnya ada yang salah atau apa, kita masih bisa perbaiki kali ya, seperti itu sih. Tapi I think stepnya bisa aja kalau misalnya telurnya di awal. Oke, sip. Thank you. Aku panggilnya Chef Sastro aja deh. Lama-lama nih ke bawah nih teman-teman pada bilang Chef Sastro. Thank you. Panggil Kak Adel. Pertanyaan lagi boleh ya? Ada pertanyaan lagi dari Nila Kusumasari. Boleh, monggo. Hai Mbak Nila. Mbak Nila masih di situ nggak? Kalau Mbak Nila masih di situ, say hi. Hai Mbak Nila, hai. Dia nanya untuk gulanya bisa diganti madu nggak sih? Madu ya, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi saya belum pernah eksperimen sih ya. Cuman karena madu kan manis, harusnya sih bisa. Tapi tetap saya pikir kayaknya perlu juga gula pasir. Kenapa? Karena sama brown sugar, karena kan itu menentukan dari chewiness sama gooey-nya cookies tersebut. Seperti itu. Kalau nggak ada itu gimana? Soalnya kan di luar cookies kami ini ya bisa dilihat, coba di ini luarnya garing, dalamnya itu soft. Nah itu kan pasti setiap ingredient itu pasti ada efeknya lah, seperti itu. Saya rasa kalau pakai madu mungkin akan jadinya lebih ke soft, benar-benar soft banget ya. Yes, betul. Karena sebetulnya gula pasir juga memberikan tekstur solid, dia membantu itu solid juga. Nah, satu lagi dari oh ya teman-teman, dan jangan lupa ya, ini catatan penting banget. Tadi Kak Sastro bilang bahwa jadi ini sebetulnya cookiesnya mateng. Kalau dia soft itu bukan berarti dia nggak mateng. Itu mateng, cuman memang nggak overbake. Jadi itu matengnya just right gitu. Jadi pas mateng kita keluarin gitu. Jadi dia masih soft. Iya. Lalu dari Vina, dia nanya kalau bentuk cookies, ukuran cookies bakal ngaruh nggak dengan suhu panggang? Tentu sayang, kan makin gede, otomatis panggangnya makin lama, seperti itu. Nah, kalau biasanya ukuran yang kami ini 100 gram itu suhunya 175 derajat Celcius. Itu biasanya sekitar 15 menit ya. Nah, ini sambil ngobrol tuh udah jadi. Seperti ini, guys. Kak Sastro mau tanya, kamu itu 170 api atas, api bawah atau dua-duanya? Waduh. Sebenarnya saya pakai oven listrik sekarang, jadi nggak ada api atas, api bawah.
Tapi waktu saya mulai, teman-teman, jadi nggak usah harus yang invest terlalu mahal seperti saya bilang. Kalau nggak ada mixer, boleh pakai tangan. Tadinya saya cuma pakai oven biasa yang pakai gas. Itu saya nyalakan api atas dan api bawah. Biasanya di awal kita pakai suhunya kencang dulu, gede. Tapi setelah di tengah-tengah nanti memang harus setiap oven, setiap gas beda-beda ya. Jadi biasanya di belakang itu suhunya biasanya saya turunin seperti itu. Apinya saya kecilin maksud saya. Baik, oke. Nah, oke, wow, sudah jadi ya, sudah di shaping. Loh, dia, oh iya, Kak Sastro, karena dia ini kan dia lebih padat ya daripada cookies. Kalau cookies renyah kan dia lebih encer, lebih cair. Jadi makanya dia lebih jadi renyah dan dia bisa spread. Kalau ini tuh dia padat ya. Ini nggak bakal spread ya. Itu biasanya yang crunchy itu butternya kita melted dulu, dipanasin seperti itu. Makanya dia nggak ada texture, nggak ada tekanan yang dia bisa bantu bikin bisa lebih kokoh seperti ini, karena kan dia udah mencair ya. Terjawab sudah ya teman-teman yang suka baking, kenapa ini nggak bakal spread palingan dikit doang. Nggak spread loh, itu bener-bener sedempet itu nggak apa-apa Kak Sastro. Ini kan masih mentah Kak Tria. Ya nanti nggak mau kamu bake kan di loyang itu juga. Enggak dong, ini biasa ini transit doang. Ini saya sebutnya transit. Jadi ini setelah ini kita masukin ke kulkas ya atau freezer untuk dia di chill dulu, di freeze dulu. Tapi kalau bagi yang udah nggak sabar bisa langsung panggang. Oke, tadi karena sambil jalan saya udah panggang nih. Jadi bentar ya. Jadi bersih. Siapa yang akan mendapatkan 3 cookies? Nantikan ya. Guys, nah ini yang udah tadi saya panggang sambil jalan. Bagus banget shape-nya. Ini hasilnya. Galuh ini udah yang hasil panggang. Nah, hore. Nah, Kak Sastro boleh langsung liatin nggak? Kalau soft bake cookies kan kalau di internet tuh di media sosial orang suka buka-buka gitu di belah tengahnya yang masih meleleh, boleh nggak diliatin ke kita? Boleh. Oke, tapi biasanya kita kasih sea salt dikit ya supaya nggak ada balance antara asin dan manis. Oke, udah. Ini pakai ini aja deh. Oke, siap teman-teman. Wow. Seperti ini. Kalau ditekan-tekan empuk nggak? Tekan-tekan empuk. Nah, ini yang masih panas banget sih. Jadi sebenarnya tadi belum ini. Cuma mungkin kita lihat yang ini ya. Nah, ini bedanya, ini kan yang udah panas, baru keluar dari oven, baru banget sih. Bener-bener baru banget. Jadi harus di cooling dulu biasanya. Nah, kita lihat ini, coklat semua loh guys. Ya, bayangin kalau beli cookies kami, saya bisa jamin setiap sudut ini coklat. Ya, jadi nggak rugi. Oke, dan bahannya premium. Oke, siap ya, Kak Tria. Wow. Oh my god. Enak banget ya. Enak banget. Oh iya, aduh, gue juga pengen makan.
Nyam, ham, 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 ham. Thank you banget Kak Sastro atas demonya. Bener-bener itu tadi kamu bilangnya tengahnya apa? Gui. Tengahnya itu gui kalau meleleh. Aduh, kayaknya gue nggak sabar nih. Gue mau makan dulu ya. Ya, ayo Kak Sastro boleh deh. Kak Sastro istirahat makan. Gimana? Saya nggak pernah. Kadang kita lagi panggang aja. Aduh, kayaknya coklatnya meleleh banget. Ini benar-benar bisa dilihat sih. What you see is what you get sih ini Kak Tria. Nah, ini Kak Mori. Silakan Kak Mauri yang masih anget. Nah, oh iya, mau nanya saran penyajian. Kalau kita mau makan, nggak kalau kita udah beli, kita simpen di kulkas gitu? Oh, jangan. Jangan. Oh, salah dong aku selama ini. Bentar ya. Jadi, kan karena cookies kami freshly baked, jadi itu bisa hanya taruh di Tupperware aja, Tupperware atau airtight container. Itu bisa tahan 7 hari, nggak usah taruh di kulkas. Lalu kalau mau makan diangetin bentar kayak di atas panci, jangan dikasih minyak pancinya, apinya kecil gitu boleh? Boleh dianget-angetin, tapi saya udah dengar banyak customer ngomong sih, ada yang suka dingin, ada yang suka anget, ada yang suka di air fry seperti itu. Jadi terserah dari customernya. Ada yang mungkin dia pengen lebih garing lagi, jadi dia ovenin lagi, terserah gitu. Sip lah. Oke. Nah, thank you banget. Sekarang saatnya kita jawab pertanyaan ya sambil Kak Sastro makan deh. Nah, Kak Mori boleh kameranya ke Kak Sastro ya. Kak Tria tadi lupa. Jadi sebenarnya cookies kami itu aman banget di keluar kota. Karena setiap cookies kami itu di seal plastik lagi, jadi itu aman banget di perjalanan. Terus, nah habis itu sebenarnya setelah 1 minggu bisa taruh di kulkas, itu bisa tahan 1 bulan. Oh, jadi cookiesnya itu nggak bakal pecah gitu, karena dia tebel. Pertama cookiesnya tebel, wrappingnya juga tebel ya? Wrappingnya aman banget karena kita seal lagi. Jadi sampai di sana itu benar-benar masih teksturnya terjaga banget dan higienis ya. Jadi kan biasa kan pakai JNE, pakai cepat atau Antaraja. Nah itu biasanya kan nginep di tempat ekspedisi. Nah itu kita seal. Jadi kadang sampai kita ke Maluku, ke mana ya, NTT, ke Medan, ke Aceh, ke Batam, Singapura, aman sejauh ini. Baiklah, ya teman-teman, tadi saya mau recap dulu, tadi awal Kak Sastro bilang bahwa emang ini cookiesnya pertamanya trennya emang di Amerika, di Levan Bakery ya. Levan Bakery itu terkenal banget, jadi semua cookies, semua cake, semua roti yang tren di Amerika itu bermula dari bakery itu, kayak dia di New York ya, Levan Bakery. Benar, itu ya, Manhattan. Di Manhattan ya. Jadi bahkan sekarang kalau di luar negeri tuh, aduh cookies ini yang jual banyak banget. Jadi bahkan tuh warnanya warna-warni. Jadi udah bukan kayak cookies klasik yang kita suka makan gitu. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Kak Sastro. Ya. Wah, kata ibu produserku waktunya 7 menit lagi saja. Oke. Ya. Dari Kak Helen Dominika. Kak Helen masih di situ, Kak Helen Dominika. Dia bacain ya. Soft baked cookies adonannya bisa disimpan nggak sih kalau belum di oven? Lalu berapa lama? Sorry ya, saya sambil makan ya, karena saya juga nggak tahan dia coklatnya ini. Bisa disimpan kalau dough-nya itu kurang lebih bisa 3 bulan kok di freezer. Tuh, 3 bulan di freezer. Jadi apalagi kalau kita lagi mau festive moment ya, kayak udah mau Natal gitu, aduh pasti harus di stok ya, harus nge-stok ya, bisnis ya. Benar.
Emang Tapi Mbak Helen Dominika ini bisnis juga Mbak Helen atau pengen bikin di rumah? Nah, satu lagi pertanyaan. Mungkin saya 2 lagi ya Bu Produser ya. 2 lagi boleh kata Bu Produser. Dari Bonwi Abon. Kak Bonwi. Chef, apa tandanya adonan itu tidak overmix? Jadi mungkin dia mau tahu kapan sih kita harus stop ngocok. overmix maksudnya. Tandanya ya, biasanya sih dia udah agak lembek ya. Tadi kan masih kering-kering kayak pasir gitu kan. Teman-teman bisa lihat kan. Jadi sebenarnya mixnya itu nggak boleh terlalu lama sih. Jadi ya secukupnya aja. Yang penting udah ke mix, ya udah seperti itu. Jadi jangan kayak benar-benar di mix kayak kita bikin bolu kali ya mungkin ya. Tuh ya teman-teman. Jadi kan emang cookies ini kita nggak perlu harus ngembang. Jadi kita tidak perlu memasukkan volume banyak ke dalam adonan. Karena ini cookies padat, solid. Jadi cukup asal tercampur rata kayak kita bikin brownies. Sebetulnya ini kayak bikin, kan ada orang juga jual kayak brownie cookie. Itu bahannya sama kayak brownies ya? Hampir sama, cuman waduh, kalau brownie cookies itu ada elemen coklat melted dulu. Jadi ada adonannya kayak coklatnya tuh di melted baru di mix seperti itu. Jadi makanya dia ada fudgy seperti itu. Oke. Satu pertanyaan lagi. Aku udah sahabat Femina sudah dapat kita 3 pemenang ya. Siap-siap, stay tune, jangan ninggalin acara live ini. Tri akan segera mengumumkan ya Kak Sastro 3 nama pemenang. Nantikan cookies ini dikirim ke rumah kamu. Nah, dari Arlina nanya, kalau uji coba pakai margarin dulu bisa nggak? Nggak bisa sih Kak Arlina. Kalau Kak Arlina, malah aku yang jawab. Kalau Kak Arlina pengen jual pakai butter, harus uji cobanya pakai butter Kak Arlina. Tapi mungkin beda merek karena butter pun lain merek, lain harga ya. Bener nggak Kak Sastro? Itu kayaknya Kak Tri yang jawab udah ya. Iya beda. Karena kan seperti yang tadi saya bilang, butter itu juga ada fatnya. Itu yang kita butuhkan. Semakin banyak fat kan cookies juga makin enak. Makin guilty gitu. Guilty pleasure ya. Iya gitu Kak Arlina ya. Jadi kalau Kak Arlina nanya atau pakai setengah butter dan setengah margarin, kagak bisa Kak Arlina, nggak bisa. Kecuali Kak Arlina memang nanti uji coba itu mungkin kita boleh beda merek, tapi tidak boleh beda jenis ya. Kalau margarin, kalau Kak Arlina pengen komposisinya butter dan margarin boleh, tapi misalnya butternya pakai yang rada murah dikit ya. Mungkin bikin yang Yes, oke. Dari Ibu produserku baik sekali, dia bilang boleh deh 2 pertanyaan lagi gitu ya. Dari Kanila Kusumasari, beda tekstur nggak sih kalau langsung dipanggang atau disimpan dulu dikukasin? Waduh, ini rahasia nih kayaknya nih. Sebenarnya lebih enak kalau udah di freeze. Tuh terjawab ya, rahasia. Tapi Kak Satro emang beda tangan tuh kadang beda hasil ya. Jadi jangan khawatir karena sebetulnya setiap brand itu pasti ada bedanya. Karena kue ini kan seperti tadi Kak Sastro bilang handcrafted. Yes. Ya, sahabat Femina. Jadi jangan takut kalau sahabat Femina mau bikin dengan adukannya kamu pun pasti akan beda karena handcrafted ini bukan kecuali kayak kita bikin biskuit pabrikan ya. Kalau biskuit pabrikan itu kan semuanya sama. Jadi emang makanan seperti ini nih kan handcrafted banget, dibentuknya satu-satu. Jadi sebetulnya beda produsen, beda rasa. Oke, tapi yang pasti tadi rahasianya udah dibilangin, dibekuin dulu lebih enak. Ya. Nah, oke. Usaha yang pasti tadi seperti yang saya bilang ya, konsisten, semangat tentunya jangan merasa karena kan kami juga masih belajar. Karena lagi, jadi teman-teman yang baru mau mulai ya masih terbatas untuk seperti itu. Oke, Kak Sastro pertanyaan terakhir, kata Kak Sastro terakhir aja terus dari tadi nggak stop. Nah, dari Vina, dia bikin soft cookies tapi gagal terus.
Nah, mungkin Waduh. sebetulnya gagal tuh banyak faktor ya guys. Tapi yang dia tanya dapur dia nggak dingin, itu jadi bisa jadi penyebabnya nggak? Apanya nggak dingin? Dapur. Dapurnya Oh. nggak dingin. Saya juga nggak bikinnya di Kutub Utara kali. Gue sudah di Jakarta ini, jadi suhunya juga lagi panas banget. Jadi nggak pengaruh. Suhu ruangan itu menurut saya di Indonesia itu masih makin enaknya juga bikin loh. Kalau mereka bikin yang lagi di salju gitu itu es cair ya. Nggak apa-apa. Tuh ya, Kak Vina jangan khawatir, kata Kak Sastro. Jadi, nah sekarang aku mau nanya, kalau nih buat perbandingan nih, kita semua kan kalau di dapur nggak ada AC ya teman-teman ya. Kalau Kak Sastro di dapurnya ada AC nggak? Oh ada ya? Oh ada. Ya, Oh ada. AC alam. AC Cuman, ya? kalau sekiranya udah sangat panas ya biasa kita nyalain sih. Cuman masih enak kok untuk cuaca di Indonesia sih sebenarnya. Oke, sip lah. Baiklah teman-teman, saatnya kita mengumumkan 3 nama pemenang yang bakal dikirim cookies ke rumahnya ya. Jadi stop ngebayang-bayangin siapa 3 yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah manis dari Le Biscuit. Nah, oke, pemenangnya selamat ya dengan ya untuk A, dapur. Nah, Tuh. lalu kedua, Nila Kusumasari. Selamat Mila. Ketiga ada Vina VI titik AAA underscore. Hey. Nah teman-teman dapetin ya, nantikan hadiah dari Le Biscuit ya dari Kak Sastro. Sip, thank you banget Kak Sastro. Mau ada pesan-pesan nggak sih? Tips yang paling penting bikin soft bake cookies, silakan. Waduh, tips ya. Yang pasti bahan-bahannya fresh lah tentunya. Terus kedua suhu maksudnya suhu bake-nya itu juga pengaruh sekali. Sama tentunya nggak terlepas itu adalah takaran. Takarannya juga harus pas. Sama yang pasti coba terus. Ya kalau gagal pastikan ya itu jalan menuju ke keberhasilan. Jadi nggak mungkin kadang ada orang coba sekali langsung bisa jadi, tapi nggak ada salahnya kalau kita eksperimen terus. Dari eksperimen itu kan kita dapat tips insight yang kita bisa ambil sehingga next produk itu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Yes, tuh tadi ada yang bilang dari mana tuh? Dari ada yang saling memberikan selamat ya kepada pemenang. Terima kasih loh sahabat Femina, nggak berantem di sini yang nggak menang ya, pada kasih selamat. Follow lebiscuit.id ya. Yes, tuh ya. Tadi ada yang bilang, ada yang pernah, dia udah pernah makan cookiesnya Kak Sastro, enak. Kata Kak, Mbak Vita Datau, kalau aku beli aja. Sama, beli aja di @lebiscuit.id ya. Nggak usah pusing. Ya bisa dibeli by WA, Tokopedia, sama Shopee. Kita udah ada nih teman-teman. Tapi saya belum officially announce sih. Jadi ada di GoFood, GrabFood, Traveloka, sama Streetfood. Seperti itu. Jadi kita nggak ada alasan untuk tidak memesan karena gampang banget di semua platform langsung udah dirambah oleh Le Biscuit. Baiklah, terima kasih Kak Sastro Gozali, Bega, dan juga seneng banget founder. Ya. Thank you banget ya Kak, dan juga terima kasih juga tim Le Biscuit sudah berbagi resepnya. Seneng banget kita bisa belajar soft bake cookies yang lagi ngetrend dari Le Biscuit. Yang penasaran sama rasanya langsung aja ke Instagram @lebiscuit.id, betul ya? Iya, benar. Oke. Nah, aku bikin pengumuman dulu nih Kak Sastro juga nih ya, sahabat Femina. Jangan lupa ikutan LRE, lomba resep enak nasi goreng masih terbuka hingga akhir pekan ini. Teman-teman silakan ikutan. Siapa yang bisa ngupload resep nasi goreng yang paling kreatif, silakan siap memperebutkan panci ya cookware set ya, panci set bernilai
jutaan rupiah untuk 3 pemenangnya. Banyak banget yang udah ikutan posting resep nasi goreng. Thank you banget ya guys. Pokoknya teman-teman juga yang nggak boleh lupa juga senantiasa jaga protokol kesehatan. Jangan juga lupa vaksin boosternya untuk proteksi diri. Oke, saya Triano Ragustina, jurnalis Boga Femina, undur diri. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Sehat selalu.